Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Nah, gimana keadaan adik-adik hari ini? Udah pada sarapan pagi belum adik-adik? Udah semua ya? Om Tante udah semua ya? Sudah. Biar kita bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh energi. Nah, Om mau ngajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Tahu semua adik-adik ya? Musik. Tepuk tangannya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dari awal lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Nah, saatnya kita sebelum mulai ibadah ini, Om mau ngajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami bisa melaksanakan kembali ibadah sekolah minggu walaupun kami tidak bisa bertatap-tatapan secara langsung, tapi kita tetap memuliakan nama-Mu dan memuji nama-Mu dimanapun kami berada di kondisi yang sekarang ini. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati Tante Santi yang akan menyampaikan firman Tuhan nanti ya Tuhan, supaya adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik masih semangat semua ya untuk memuji nama Tuhan. Sekarang Om mau ngajak adik-adik untuk nyanyi lagu Hari ini harinya Tuhan. Tahu semua ya adik-adik ya? Musik. Mulai dari hari Senin. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Iya adik-adik, sekarang Tante Tia undang semuanya bangkit berdiri. Yang semangat ya adik-adik. Tante mau ajak jalan. Udah olahraga kan? Lemesin kaki, kita mau semangat memuji Tuhan. Angkat satu pujian, jalan serta Yesus. Kita ngadep kiri dulu semuanya. Oke? Sama-sama ya.
akhirnya ya. Tapi kita tetap semangat memuji Tuhan ya. Sekarang waktunya kita hukum kasih. Diri yang tegak. Siap. Kita ucapkan hukum kasih bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Iya, masih tetap semangat ya adik-adik. Yuk kita mau nyanyi lagu Bila Roh Allah ada di dalamku. Yuk kita mau nyanyi lagu 3, 2, 1000. Mana badannya digoyang semuanya? Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Atas, bawah, bawah, ku kan menari seperti dak menari. Sekarang di atas. Bawah. Ku kan menari seperti dak menari. Sekali lagi ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Iya, kita sudah menari buat Tuhan ya. Kita sudah berjalan olahraga untuk Tuhan dan kita sudah mengakui iman pengakuan kita ya. Sekarang tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan ya. Semua uangnya dilipat yang rapi, disimpan ke mama ya, dan dikumpulkan kembali ke mama. Tetapi kalau nanti tanggal 5 Juli ada mama yang mau ke gereja, boleh memberikan persembahannya ke gereja. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Di Sini Aku Bawa Tuhan. 3, 2, 1000. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang bakal dimakan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita mau satu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum dapat memberi pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dengan penuh pengucapan syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah memberikan persembahan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap dengan firman Tuhan? Siap. Siap ya? Sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci, doa tiap hari. Bisa kan? Pasti bisa. Musik.
yang lebih semangat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati hati kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah penyertaan Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan saat ini, dan kami bisa melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan, berkati hamba yang akan bawa firman Tuhan. Mulut, bibir, perkataan, dan perbuatan hamba Engkau berkati. Biarlah selaras dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh hamba sampaikan pada saat ini. Biarlah kemuliaan nama Tuhan saja yang hamba sampaikan, dan hamba hanya seorang yang Engkau utus untuk memberitakan firman Tuhan hari ini. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan hamba yang banyak, Tuhan Yesus. Sebentar kami akan membuka Alkitab kami dan membacanya. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua, kedengeran nggak? Masih ingat Tante? Masih? Oh lupa ya, kangen ya sama Tante ya. Tante Santi buka nih maskernya. Halo, apa kabar semuanya? Sudah lama Tante Santi tidak membawakan firman Tuhan di sekolah minggu, dan hari ini mengucap syukur mendapat kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan kepada adik-adik. Walaupun kita tetap dalam ibadah di rumah kita masing-masing, tapi adik-adik harus percaya bahwa ibadah kita itu diperkenan oleh Tuhan. Di setiap rumah yang ada anak sekolah minggu, kita sama-sama beribadah bersama, dan Tuhan melihat itu sebagai kemuliaan bagi namanya. Ya adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini, tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, Tante Santi mau nanya, di sini adik-adik ada nggak yang pernah mempunyai pengalaman dipisah-pisahkan dari yang lainnya? Dipisah-pisahkan maksudnya apa Tante? Contohnya ketika kalian yang sedang berada di sekolah, di dalam kelas, barang siapa yang mengerjakan PR boleh tetap berada di kelas untuk belajar, dan yang tidak mengerjakan PR untuk keluar dari kelas dan belajar di luar kelas. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Atau ketika adik-adik sedang mengikuti upacara di sekolah, adik-adik, barang siapa yang memakai pakaian yang lengkap untuk upacara, memakai dasi dan topi, itu disuruh Bapak Kepala Sekolah untuk berdiri di sebelah kanannya. Dan yang tidak lengkap, yang lupa pakai dasi, yang lupa pakai topi, yang pakai bajunya salah, itu ditempatkan di sebelah kirinya. Dan ketika upacara selesai, Bapak Kepala Sekolah mempersilahkan murid-murid yang ada di sebelah kanannya untuk kembali ke kelas mengikuti pelajaran di kelas masing-masing. Dan yang di sebelah kirinya tetap berada di lapangan untuk menerima hukuman. Ya, ada yang punya pengalaman seperti itu? Mungkin ada ya, tapi mungkin juga ada yang tidak. Yuk, kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan tentang pemisahan manusia dengan manusia lain, tentang pemisahan seorang dengan orang yang lainnya, dan itu akan terjadi pada akhir zaman. Firman Tuhan ini disampaikan sendiri oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya di Bukit Zaitun. Nah, adik-adik, apa yang akan terjadi pada akhir zaman nanti? Yuk kita buka Alkitab kita. Adik-adik buka Alkitabnya, pada udah persiapkan Alkitab kan? Yuk kita buka dari Matius 25 ayat 31 sampai 46.
Sekali lagi, Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ya, apa di situ judulnya? Apa judulnya? Penghakiman terakhir. Nah, adik-adik, nanti dibaca kembali lagi ya setelah selesai ibadah. Kali ini dengerin Tante Santi dulu. Adik-adik yang masih kecil, yang belum bisa membaca buku atau membaca Alkitab, nanti minta dibacain sama mama papanya di rumah ya. Sekarang dengarkan Tante Santi dalam menyampaikan firman Tuhan. Nah, adik-adik, jadi nanti ketika Tuhan Yesus datang ke dunia untuk yang kedua kalinya, Tuhan Yesus akan datang sebagai raja. Sebagai apa? Raja. Ya, dia akan datang adik-adik, dia akan datang dengan diiringi oleh semua malaikat dari sorga. Dia akan datang ke dunia ini adik-adik, dan malaikat-malaikat yang akan mengiringinya di kanan kirinya untuk hari akhir zaman tersebut. Dan Tuhan Yesus di situ nanti akan menghakimi semua orang yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik, segala bangsa nanti akan dikumpulkan oleh Tuhan di hadapannya. Segala manusia, segala bangsa akan dikumpulkan di hadapan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan menjadi hakim yang memisah-misahkan orang-orang yang ada di hadapannya. Orang benar dengan orang yang tidak benar. Orang benar itu apa, Tante? Orang benar itu adalah orang yang melakukan kehendaknya, melakukan kehendak Tuhan. Dan orang yang tidak benar adalah sebaliknya ya adik-adik ya, orang yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Tuhan akan memisah-misahkan mereka, sama seperti, mirip seperti Tuhan gembala memisahkan antara domba dengan kambing. Domba dan kambing berbeda bentuk kan adik-adik ya. Adik-adik udah tahu kalau domba bentuknya apa? Bulunya itu kan lebat-lebat ya, kayak wol. Sedangkan kambing biasanya bulunya sedikit dan dia tidak lebat, tidak berkeriting seperti itu. Tuhan nanti akan memisah-misahkan manusia satunya dengan yang lainnya, sama seperti gembala memisah-misahkan domba dengan kambing. Lalu kambing ada di sebelah kiri, domba ada di sebelah kanan. Artinya orang benar ada di sebelah kanan Tuhan Yesus, orang tidak benar akan ada di sebelah kiri Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan berkata kepada orang-orang yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus, "Mari, hai kalian semua yang diberkati oleh Allah Bapa, masuklah ke dalam kerajaan sorga yang telah disediakan bagi kamu semua sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, engkau memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau membesuk aku. Ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku." Lalu orang-orang yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus. Mereka bingung dan heran ya adik-adik. Dan mereka berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kapankah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Tuhan, kapankah kami melihat engkau haus dan kami memberi engkau minum? Kapankah kami melihat engkau seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Kapan kami melihat engkau telanjang Tuhan dan kami memberi engkau pakaian? Kapankah engkau dalam kondisi sakit, kami membesuk engkau? Dan kapan kami melihat engkau masuk dalam penjara
dan kami mengunjungi engkau." Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, ketahuilah sesungguhnya bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan pada waktu itu adalah kepada saudara-saudaraku, adalah sesamamu manusia yang saat itu sedang mengalami penderitaan, kesusahan, dan terhina. Sesungguhnya apa yang kamu lakukan kepada mereka itu sama juga kamu telah melakukannya bagi aku." Lalu Tuhan Yesus menengok ke sebelah kirinya dan dia berkata kepada orang-orang yang ada di sebelah kirinya, kata Tuhan Yesus, "Pergilah kalian ke dalam api kerajaan maut bersama dengan iblis dan para malaikat-malaikatnya." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Sebab ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, engkau tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku sakit, aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau tidak mengunjungi aku. Dan ketika aku dalam penjara, engkau tidak mengunjungi aku." Orang-orang yang ada di sebelah kiri Tuhan Yesus menjawab Tuhan Yesus demikian, adik-adik, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan haus? Atau sebagai orang asing, kapan kami melihat engkau telanjang, Tuhan? Atau sakit? Atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka jawab Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu kalian tidak menolong orang-orang yang sedang terhina, menderita, dan kesusahan, berarti kalian juga tidak melakukannya bagi aku." Lalu orang-orang yang ada di sebelah kiri Tuhan Yesus yang tidak mau melakukan kehendaknya dihukum masuk ke dalam kerajaan maut atau neraka, dan orang-orang itu semua tidak bisa untuk kembali ke tempat yang dimana ditempatkan orang-orang yang di sebelah kanan Tuhan Yesus, yaitu yang ditempatkan Tuhan Yesus masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus bukan sedang hanya berbicara kepada murid-muridnya, tapi Tuhan Yesus juga berbicara kepada adik-adik semua, kepada kita semua tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Apakah adik-adik siap dengan penghakiman Tuhan pada akhir zaman? Lalu apa yang harus kita lakukan jika nanti kita ditempatkan di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Di mana adik-adik mau ditempatkan Tuhan? Sebelah kanan? Pasti semua maunya di sebelah kanan Tuhan Yesus. Ya. Dan jika kita semua ingin berada di sebelah kanan Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan untuk bisa berada di sebelah kanan Tuhan Yesus? Apa adik-adik? Ya, kita harus hidup benar, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan ini banyak mengajar kepada kita apa yang harus kita lakukan untuk melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan kehendaknya. Apa itu kehendaknya? Tante Santi punya satu contoh kesaksian
kesaksian nyata tentang seorang ibu. Seorang ibu yang bernama Kelsey. Saat itu dia sedang menggendong anaknya yang masih bayi, sambil dia menenteng sebuah mesin oksigen yang membantu pernapasan daripada bayinya ini. Nama bayinya ini namanya adalah Lucy. Jadi si adik bayi ini mengalami penyakit paru-paru kronis dan dia harus mendapat bantuan alat oksigen ya dengan menggunakan mesin. Ibu Kelsey ini akan membawa Lucy menuju ke suatu tempat yang mana dia akan dioperasi. Sambil menggendong anak ini dan menenteng mesin untuk membantu oksigen pernapasan anak kecil ini, si Lucy ini, Ibu Kelsey berjalan ke suatu lorong kecil menuju ke sebuah pesawat. Dia masuk ke pesawat dan dia duduk di kelas ekonomi. Ketika dia duduk, lalu datanglah seorang pramugari menghampiri Ibu Kelsey dan berkata kepada Ibu Kelsey, "Ibu, ada penumpang di kelas 1 yang ingin bertukar tempat duduk dengan Ibu. Jika Ibu mau, Ibu bisa duduk di kelas 1 dan penumpang kelas 1 itu duduk di tempat Ibu, yaitu di kelas ekonomi." Ibu Kelsey dengan penuh rasa haru, dia menangis penuh syukur. Karena apa adik-adik? Dia merasa ada pertolongan kasih dari orang lain yang mau membantu dia. Akhirnya dia menggendong anaknya, si bayi kecil ini, dia bawa mesin untuk membantu pernapasannya. Dia bangkit berdiri, dia berjalan menuju kelas 1. Di kelas 1 kursinya lebih bagus, lebih lebar, lebih luas, sehingga Ibu Kelsey dapat menggendong Lucy dengan lebih nyaman lagi. Dan orang yang tidak dia kenal yang telah memberikan bangkunya itu sudah pindah ke kursi ekonomi yang dimana seharusnya Ibu Kelsey duduk. Nah, kisah seorang penumpang kelas 1 yang dermawan ini menunjukkan kemurahan hatinya adik-adik. Jadi adik-adik, apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan? Dari firman Tuhan yang tadi kita baca, ya, bagaimana Tuhan bilang kepada orang-orang yang di sebelah kanannya bahwa ketika Tuhan Yesus lapar, mereka memberi makan. Itu dilakukan adalah ketika adik-adik melihat orang di sekitar kalian yang mungkin sedang kekurangan bahan pangan, makanan yang cukup. Itu kita bisa bantu. Jika kita mempunyai kemampuan untuk memberi, kita harus berikan. Ya, apalagi di tengah kondisi pandemi di bangsa kita, bahkan di seluruh dunia ini, banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Ya, sampai orang tuanya akhirnya susah untuk memberi makan anak-anaknya. Di sini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau melakukan kehendak Tuhan dengan berbuat kasih, bermurah hati, melayani sesama. Ketika ada yang haus, mungkin kalian melihat di jalanan panas, kalian ada punya minuman, kalian bisa memberikan minuman kepada yang mungkin pada saat itu sedang ada kehausan, memberi pakaian, mengunjungi teman yang sakit, mendoakan mereka supaya mereka cepat sembuh, dan mengunjungi yang terhina, orang yang mendapat hukuman di dalam penjara. Jangan selalu kita berpikiran negatif ataupun memusuhi mereka. Kita mendoakan mereka, mengunjungi mereka supaya mereka bertobat dari jalannya dan mereka bisa kembali ke dalam jalan Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik? Di dalam kehidupan di rumah, contoh kecil,
Pernah nggak adik-adik membantu orang tua? Adik-adik selama ini di rumah terus kan? Selama udah lebih dari 3 bulan berada di rumah. Mungkin kalian sudah mulai bosan ya, tapi adik-adik harus tetap semangat. Kita harus tetap berdoa semoga kondisi ini segera berlalu dan kita bisa lagi beraktivitas seperti semula. Bagaimana dengan kegiatan kalian di rumah? Apakah kalian membantu orang tua kalian? Rumah berantakan, lantai kotor, piring banyak kotor di tempat pencucian piring, tidak ada yang mau mencucinya, menunggu mamanya saja yang mau membersihkan. Kalian sibuk aja dengan main handphone, main game, nonton Korea. Sehingga apa? Sehingga tidak peka. Tidak punya rasa peduli kepada sekitar kita. Sampai akhirnya orang tua kita menegur kita, marah karena tidak ada rasa kepedulian untuk membersihkan, merapikan rumah kita sendiri. Ya. Di masa pandemi ini kita juga harus bisa berempati, bersimpati kepada semua orang yang mengalami kesusahan. Jangan kita pandang hina orang-orang yang saat ini sedang mengalami kelaparan. Kita malah harus membantu mereka. Adik-adik punya berapa yang ada di diri kalian? Duit 1.000, 2.000, bahkan lebih. Jika kita punya hati untuk memberi, menolong, berbuat, lakukanlah, jangan dengan ragu-ragu, tapi lakukanlah. Karena apa adik-adik? Kita tidak akan pernah kekurangan karena hanya kita menolong orang lain. Adik-adik juga harus peduli kepada teman-teman di sekolah. Walaupun kita saat ini tidak berjumpa dengan teman-teman di sekolah, mungkin kalian punya teman, sahabat yang juga mengalami orang tuanya kena dampak daripada pandemi ini. Kalian bisa bertanya sama mereka, gimana, apa kabar kalian? Gimana kabar orang tua? Kalian bisa saling mensupport, mendoakan satu sama lain. Berbuat kasihlah seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Jangan kita selalu ragu atau banyak mikir untuk menolong orang lain. Jika kita bisa berbuat. Tidak harus orang kaya menolong orang miskin. Kita ini yang mungkin tidak punya uang, kita bisa berbuat kasih, kita bisa bermurah hati, kita bisa melayani sesama. Ya, seperti contohnya apa tadi? Ya, contohnya adalah penumpang yang dermawan yang di kelas 1, dia mau berganti tempat duduk dengan Ibu Kelsey yang lebih membutuhkan. Mungkin kalian juga bisa seperti itu. Kalian bisa melihat apa nih yang orang-orang di luar sana yang kekurangan, yang membutuhkan sesuatu yang bisa kalian berikan. Ketika kalian ada di tempat umum, kalian duduk menunggu kendaraan ataupun di mall duduk-duduk, kalian lihat ada orang lansia yang lebih tua, kalian kasih tempat duduk kalian. Jangan kalian cuek, tidak peduli, masa bodoh, tidak mau melihat kondisi yang di sekitar kita. Jangan sampai hal itu membuat kita akhirnya ditempatkan Tuhan di sebelah kiri Tuhan Yesus. Jangan adik-adik, kita semua maunya tetap berada di sebelah kanan Tuhan Yesus. Karena apa? Kerajaan sorga telah disediakan Tuhan sejak dunia dijadikan. Nah, adik-adik, satu hal penting yang adik-adik harus pahami. Apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika kita mengasihi sesama manusia, layanilah mereka dengan seperti kita melayani Tuhan, seperti kita mengasihi Tuhan. Dan kerajaan sorga telah disediakan bagi kita semua umat yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau berkati Tuhan firman Tuhan ini, kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, kami anak-anak-Mu Tuhan, di dalam hidup kami mau melakukan kehendak Tuhan, mau berbuat kasih kepada sesama,
menolong orang yang kesusahan, yang menderita dan terhina. Dan kami Tuhan mau melayani sesama kami, dan kami melakukannya dengan segenap hati kami, seperti kepada untuk Tuhan saja di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ajar kami menjadi pribadi yang mau melayani dengan sungguh-sungguh dan tidak ragu-ragu untuk tidak menolong orang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami bawakan dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, tadi sudah dengar ya firman Tuhan dibawakan oleh Tante Santi. Ya, kira-kira adik-adik tadi mendengar nggak? Jelas nggak? Ngerti? Ngerti. Adik-adik mau jadi anak-anak Tuhan yang mau menuruti kehendak Tuhan atau enggak? Ayo. Siapa di sini adik-adik yang mau nurut apa kata Tuhan? Angkat tangannya. Bagus. Yang tidak mau? Wah, ada yang angkat tangan. Waduh. Ayo dong ya, adik-adik anak-anak Tuhan yang baik harus nurut apa kata perintah Tuhan, harus menuruti apa kehendak dari firman Tuhan adik-adik ya. Nah, kita mau merespon firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Anak Sekolah Minggu, dengar-dengarlah. Bisa? Bisa dong. Musik. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Iya, tepuk tangan semuanya. Ya, adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi ini. Kita mau doa syafaat ya adik-adik ya. Kita mau berdoa untuk pergumulan kita, untuk hidup kita, dan terutama kita mau berdoa untuk bangsa kita yang saat ini tetap menghadapi masalah pandemi COVID-19. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada saat ini kami mau menyudahinya sudah berjalan dengan baik. Terima kasih untuk puji-pujian Tuhan yang boleh kami kumandangkan, yang boleh kami nyanyikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini, di mana tentang penghakiman terakhir nanti ya Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi anak yang mau berbuat kasih kepada sesama kami dan melayani sesama. Biarlah hati kami Engkau berkati, biarlah kami semua mau melakukan segala sesuatu kepada sesama kami seperti kepada untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Ampunilah jika kami memiliki kesalahan ataupun kelupaan di dalam menolong orang-orang di sekitar kami. Bapa yang Maha Baik, Maha Kasih, pada hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, untuk kesehatan, umur panjang, keselamatan, dan terima kasih untuk kenaikan kelas di sekolah maupun yang pindah ke sekolah yang dengan tingkat yang lebih tinggi. Kiranya Engkau berkati kami ya Bapa, walaupun kami tetap berada dalam posisi, dalam kondisi bersekolah dari rumah, tapi kami mengucap syukur Tuhan karena pemeliharaan tangan Tuhan. Kami anak-anak Tuhan tetap diberikan keselamatan, tetap diberikan kesehatan, kepintaran Tuhan, dan perlindungan daripada tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa ya Bapa untuk orang tua kami. Kiranya Engkau berkati mereka semua, berikan mereka kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang cukup untuk memelihara kehidupan kami semua. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bangsa kami masih mengalami hambatan dan kendala dalam mengatasi penyakit daripada yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini ya Bapa, yang membatasi gerak lingkup kami ya Tuhan. Kami menjadi anak-anak sekolah yang tidak bisa bersekolah dari sekolah ya Tuhan, dan kami juga dibatasi untuk tidak bisa keluar rumah dengan sembarangan.
Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati bangsa kami. Biarlah kondisi ini dapat segera berakhir ya Tuhan. Biarlah virus yang disebabkan oleh COVID-19 ini boleh Engkau halau daripada kami semua ya Bapa, dari muka bumi ini ya Tuhan. Biarlah vaksin yang untuk mencegah virus ini boleh segera ditemukan ya Bapa, sehingga kami manusia, umat-Mu Tuhan di bumi ini dapat lagi kembali beraktivitas seperti sedia kala, memuji muliakan nama-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Tuhan berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Bapa, biarlah mereka diberikan kepintaran, kebijaksanaan, kekuatan dan kesehatan untuk membawa bangsa kami melewati setiap pencobaan yang boleh ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, Bapa yang Maha Baik, kami kiranya mau menyudahi ibadah ini, kami akan kembali lagi di kehidupan kami seperti biasa ya Bapa, di rumah kami masing-masing. Kiranya kasih tangan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap menyertai kami, supaya kami senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Terima kasih ya Bapa, berkatilah ibadah kami dan ampunilah untuk setiap dosa dan kesalahan kami yang tidak berkenan kepadamu. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami bawakan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menyertai kita semua dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Ya adik-adik, selesai sudah sekolah minggu pada minggu pagi hari ini. Untuk menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, Om mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Tahu ya? Musik. Sini Om dan Tante tidak jemu-jemu untuk selalu mengingatkan adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan adik-adik saat sedang kondisi saat ini dengan cara makan sayur dan makan buah. Jangan pilih-pilih ya, apa yang dikasih mama papa harus dimakan. Banyak minum air putih dan jangan lupa juga minum vitamin. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Dan juga rajin minum susu ya, biar sehat, dan juga berolahraga ya. Jangan lupa. Dan kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.